Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah sehat ya. Tetap jaga kesehatan selalu ya Ananda. Terutama jika Anda ingin bepergian keluar, jangan lupa gunakan masker dan cuci tangan pakai sabun sehingga kita terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Nah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fauzi pimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absensi kita hari ini, silakan Anda isi daftar hadir yang telah Ibu share linknya di Google Classroom. Nah, Ananda, sebelum memulai pembelajaran, silakan perhatikan slide berikut ini. Gambar apakah ini? Darah, Bu. Oke, gambar darah, betul. Menurut Resi, apa darah itu? Darah itu cairan yang berwarna merah yang terdapat pada dalam tubuh yang mengandung sel darah merah dan sel darah putih, Bu. Oke, bagus. Sudah mulai tahu ya apa itu darah, tapi masih kurang lengkap. Nah, kita lagi gambar ini. Ananda semua pernah terluka seperti gambar tersebut enggak? Pernah, Bu. Kira-kira darah yang keluar akibat terluka ini akan mengalir terus-menerus atau akan berhenti setelah beberapa lama kemudian? Akan berhenti, Bu. Akan berhenti. Kenapa bisa demikian? Jadi untuk mengetahui apa saja yang terdapat dalam darah dan bagaimana proses berhentinya darah yang terdapat pada bagian yang terluka, maka pada hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi manusia, terutama pada materi komponen darah dan mekanisme pembekuan darah. Jadi tujuan pelajaran yang harus Anda capai pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan video dan studi literatur, Anda diharapkan mampu menganalisis komponen-komponen darah dan fungsinya dalam sistem sirkulasi manusia dengan tepat, serta setelah menganalisa informasi tentang peran trombosit pada luka, Anda diharapkan mampu menganalisis mekanisme pembekuan darah dengan tepat. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan berdiskusi tentang komponen darah dan mekanisme pembekuan darahnya. Dalam pembelajaran, kita akan ada diskusi kelompok. Di akhir pembelajaran ada evaluasi yang harus Anda isi. Nah, jadi Ibu telah bagi Ananda menjadi 5 kelompok yang telah Ibu share di WA group kita. Jadi nanti silakan Anda berdiskusi dengan teman-teman sekelompok melalui WA group kelompok masing-masing. Nah, pada materi ini juga kita akan menggunakan sistem biopanemonik atau mantra ajaib. Karena Ibu mendengar keluhan dari Ananda bahwasannya susahnya belajar biologi ini karena adanya istilah-istilah yang susah untuk diingat. Jadi Ibu mengambil inisiatif membuat sistem biopanemonik ini. Jadi Ananda semua nanti silahkan cari atau buat mantra ajaib yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu komponen darah dan pembekuan darah. Silahkan Ananda cari kalimat-kalimat yang menarik, yang mudah Ananda ingat dan mudah Ananda mengaplikasikannya dalam istilah-istilah tersebut. Ananda semua udah download LKPD yang telah Ibu share? Sudah, Bu. Sudah. Nah, silakan dilihat kembali LKPD-nya. Jadi nanti silakan lihat bagian stimulasi. Simaklah tayangan video pada link ini, link YouTube ini yang tentang komponen penyusun darah. Anda simaklah tayangan video ini sampai selesai, sampai habis. Setelah itu Ananda identifikasi. Buatlah pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita pelajari sesuai dengan video yang telah Ananda tonton. Setelah diskusi selesai, maka kita akan adakan presentasi.
Oke Ananda, selamat berdiskusi. Oke, waktu diskusi kelompoknya telah selesai. Oke Ananda, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya hari ini? Oke, silakan Resi. Ya, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami, hasil diskusi kami. Jadi terkait pertanyaan dari LKPD tadi, menurut kami jawabannya yaitu yang nomor pertama itu adalah plasma darah yang ciri-cirinya berwarna kekuningan, terdiri dari 90% air dan 10% zat-zat terlarut lainnya. Fungsinya yaitu mengangkat sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut limbah hasil metabolisme dari seluruh tubuh, mempertahankan volume darah, mengangkut elektrolit ke seluruh tubuh, dan mengangkut hormon. Yang kedua menurut kami yaitu eritrosit. Yang kedua yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Oke, bagus sekali kelompok 4. Nah, apakah ada perbedaan pendapat dari kelompok lain? Silakan ditanggapi. Ada Bu. Oke, silakan Vivi. Nomor 1 tadi Bu. Oke, gimana? Menurut saya nomor 1 tadi tuh yang nomor 1 itu plasma darah, yang ke-5 itu eritrosit, yang keempat leukosit, dan yang ketiga itu trombosit. Oke, bagus sekali. Nah, bagaimana mantra ajaib yang ditemukan dari kelompok Vivi? Eriko memakan nasi merah, sedangkan Leuran memakan nasi putih. Oke, bagus sekali ya. Udah bisa sepertinya masing-masing kelompok untuk menampilkan mantra ajaibnya. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan penguatan terkait materi kita. Jadi, komponen darah seperti yang dikatakan oleh Resi tadi, ini merupakan gambar dari darah yang dimasukkan dalam tabung reaksi di sentrifuge. Nah, inilah hasilnya. Lapisan paling atas yang berwarna kuning ini disebut sebagai plasma darah. Plasma darah ini adalah komponen darah yang berupa cairan, dan yang di bawah lapisan yang putih sampai ke merah paling bawah ini adalah sel-sel darah yang berupa padatan. Nah, yang paling bawah itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Yang bagian tengah itu ada leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nina Bu. Oke, silakan Nina. Jadi komponen darah itu terdiri atas plasma darah yang merupakan cairan darah, dan sel-sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Dan yang berperan penting dalam mekanisme pembekuan darah adalah trombosit. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman Ananda terkait dengan materi komponen darah dan mekanisme pembekuan darah ini, silakan Ananda isi evaluasi yang telah Ibu share di classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan praktikum melalui virtual lab tentang uji golongan darah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.